Assalamualaikum ya gaib. Boleh saya tahu dengan siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam sobat MTS. Kali ini saya akan mencoba mengungkap misteri jembatan merah di desa Jebet Selatan, Dukuh Selanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Yang konon katanya di sini sering terjadi penampakan, bahkan ada tragedi sering orang jatuh di jembatan merah tersebut. Kami dari tim MTS datang ke sini atas masukan dari WA salah satu teman MTS yang bertempat tinggal di Jebet Selatan. Kali ini nanti saya akan mencoba menguak kebenaran mitos-mitos tersebut bersama tim MTS. Nanti kita akan kuak. Dan jangan lupa ikuti channel Kang Murabi terus, subscribe ya, like dan share. Subscribe, like dan share. Pokoknya subscribe lah. Nah, untuk teman-teman sobat MTS, kalau melihat channel Kang Murabi itu di subscribe, karena di situ akan diisi tentang menguak tempat-tempat angker, dan nanti akan kita mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetralisir tempat tersebut biar nggak terjadi hal-hal yang diresahkan oleh masyarakat. Untuk yang sudah subscribe ke Kang Murabi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jazakumullah hasanul khairon. Semoga apapun hajatnya para sobat MTS ini, saya doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin banyak utang nanti akan segera terlunasi, yang jauh dari jodoh nanti akan segera datang jodohnya. Subscribe ya, nanti saya ikut mendoakan semoga Allah menghijabai. Oke, kita langsung saja, jangan terlalu lama, sudah malam waktunya ya. Sudah malam, kita langsung aja ke lokasi. Nanti saya lihatkan tuh jembatannya nih. Jembatan ini namanya jembatan merah. Ini di Dukuh Selanjar, desa Jebet Selatan. Nanti sobat MTS, nanti kita akan mendatangi narasumber kita yang warga asli sini. Kita akan tanya-tanya yang mungkin sebagai saksi kejadian tragedi di sini, dan jembatan ini tadinya itu sebagai apa itu nanti kita datangi narasumber, beliau mungkin yang lebih tahu. Oke, sekarang kita langsung mendatangi ke tempat narasumber, ikuti saya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau Kang Murabi, Kang Murabi, panjenengan sinten nggih namine? Selamat. Oh, Selamat. Kayaknya lebih enak bahasa Indonesia aja ya. Maksudnya bahasa ada Indonesia, yang menonton kan mungkin dari luar daerah. Ini dengan Bapak Selamat ya.
duduk gimana ya biar enak ngobrol-ngobrolnya. Mungkin belum dengan sing unik-unik. Senengnya kayak gue. Kedatangan saya di sini Pak, pertama silaturahmi, perkenalan sama Bapak, nama saya Murobi, Riba, selamat ya. Kedua mau tanya-tanya sedikit tentang jembatan merah ini, itu dulunya itu jembatan apa? Mungkin Bapak warga di sini kan lebih tahu lebih detail, apa itu jembatan buat lintas orang atau untuk pekerjaan hutan atau apa, mungkin Bapak lebih tahu. Kalau tahun zaman Belanda itu sih buat untuk aktivitas pemuatan kayu. Zaman Belanda untuk muat kayu jati. Kayu jati. Ya, dari hutan Penggarit sampai Sokawati. Sokawati, oh iya ya. Ya, Sokawati sampai ke Sindiran Penggarit itu untuk muat kayu jati. Kalau ke baratnya itu kemana itu Pak? Sumberharjo. Oh, desa sumber pabrik tebu berarti ya. Tapi dulu kan bukan untuk tebu, untuk kayu ke TPK Bojong Bata. Nah, setelah Belanda tidak menggunakan rel untuk muat kayu, itu untuk digunakan untuk angkutan tebu. Angkutan tebu. Ya, untuk muat tebu. Itu nama jembatan merah itu diambil dari apa ya? Apa besinya warna merah atau itu cerita zaman dahulu? Cerita simbah saya itu dulunya itu bikin jembatan merah itu tumbalnya itu minta dipotongkan anak bayi. Astagfirullahaladzim, ngeri sih. Anak bayi, anak ya Allah. bayi sama pengantin baru. Ceritanya yang seperti itu. Jadi itu timbul katanya mistis itu gimana itu? Saya dengar dari sana istilahnya banyak masyarakat yang mempercayai kalau bawa anak kecil itu jangan lewat jembatan merah. Itu benar apa enggak itu? Ya dulu emang benar, tapi sekarang kan zamannya udah beda. Oh, iya. Sudah modern ya. Itu kalau misal bawa anak kecil lewat sini itu apa yang terjadi nanti Pak? Ya nggak ada terjadi apa-apa. Kalau dulu emang pamali lah. Pamali, bahasa orang tua pamali. Ya, kalau zaman dulu, tapi karena apa mungkin tempatnya itu dulu mungkin masih bolong-bolong. Iya, masih bolong-bolong, pakai bantalan rel kereta api itu kan bolong-bolong, beda sama yang sekarang kan sudah coran itu. Terus yang saya dengar ada orang jatuh, itu faktor apa itu, karena apa? Nah itu faktor kecelakaan lah. Kecelakaan murni berarti ya? Kecelakaan murni bisa, dibilang gangguan gaib bisa. Kalau kecelakaan murni sih kayaknya mustahil. Itu karena apa? Kok bisa mustahil itu apa? Ya artinya tempatnya rata apa? Zaman dulu kan waktu tahun 2000 itu kan sudah ditutup pakai papan itu ya. Tahun 2000 kejadiannya ya, itu. Tahun 2000 berapa lah, tahun 2001 2002 itu udah ditutup pakai papan. Nah orang itu naik sepeda. Oh iya. Nah, naik sepeda, tahu kepleset, tahu pergok sama apa, dia jatuh gitu. Terus almarhum meninggal. Ada lagi yang naik motor dibonceng, istrinya jatuh, tapi yang bonceng itu enggak, yang bawa motornya itu enggak ngerti. Oh itu yang saya dengar pengantin baru itu bukan. Oh iya. Itu pengantin baru dulu. Waktu pembuatan itu minta disembelihkan darah pengantin baru sama darah bayi. Tragedi orang jatuh itu 2 kali. 3 kali. Yang satu masih ya dibilang anak-anak lah, hidup, mati. Tangan patah, terus nggak sampai lama meninggal. Itu orang sini semua apa orang jauh? Sini semua. Terus Bapak di sini gitu mungkin kesannya kan menyeramkan, itu ada yang sembelih bayi, ada yang kejadian jatuh, itu ada fenomena apa Pak? Fenomena sih kalau sekarang nggak ada. Yang dulu Bapak mungkin sering ngobor ataupun apa, mungkin sering apa? Alhamdulillah kayaknya belum pernah. Tapi kalau orang-orang liwat diganggu ya ada lah. Ya saya lihat Bapak kayak pemberani gitu, nggak takut lah, apalah. Ya, pernah ada waktu tahun berapa itu orang naik motor namanya Pak Dani, empu Benjaran itu. Empu jebut, orang jebut. Itu naik motor dari Kejambon
dengar suara kuntilanak itu langsung jatuh tinggal lari. Merinding, kuntilanak yang merinding. Ah, itu dulu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada, orang udah rame, ada lampu segala. Kan dulu kan belum ada. Terus hal lain selain kuntilanak itu apa yang dulu mungkin orang-orang sering melihat itu? Ya kayak ada orang nenek-nenek duduk di situ, ada bayi nangis. Gitu. Apalagi kalau musim hujan itu, gerimis Iya, rintik-rintik gerimis, itu, ya. nah, pasti ada. Itu ikutnya itu masuknya desa mana ya? Desa Jebet Selatan, Itu masuk desa Duku Lanjar. Kulanjar. Oh. Berarti itu sudah ada peryapan, berarti nggak ada Sudah prehapan berarti dari bantalan, papan, cor lagi berarti empat kali prehapan. Nah, ini kan kalinya kan besar itu. Itu ada pernah kejadian tenggelam orang ataupun Becak lelap. Heeh. Kalau alhamdulillah kalau yang dari jembatan merah ke atas belum ada, tapi jembatan merah ke bawah ada. Jembatan merah ke sana Iya, berarti ke bawah. maksudnya ke Jambon. Ke Jambon ya Oh, dulu itu ada. Tapi kalau jembatan merah ke atas dulu ada pas di kedung pengguyangan kebo itu dulu. Kalau nggak salah itu tahun 94. 94. Tapi kalau yang dari jembatan merah ke bawah tahun 2000 ke atas ini belum lama. Berarti penampakan yang kadang yang dulu sering terjadi itu nenek-nenek, suara Nenek-nenek, kuntilanak, suara sering bayi itu. nangis, kuntilanak. Kalau kuntilanak sampai sekarang juga masih ada. Merinding nih sobat MTS. Wih, bapaknya cerita kuntilanak yang merinding. Oh. Berarti tapi sekarang udah alhamdulillah saya lewat tadi kok padang, Ya, lampu terang, itu ada dikasih lampu. lampu itu kan. Itu dari swadaya masyarakat dari desa sini ya, Pak. Ya swadaya dari masyarakat desa Cilanjar lah. Berarti itu Selatan. jembatan artinya sekarang digunakan untuk jembatan melalui aktivitas Aktivitas orang. orang, kendaraan roda 4, Oh. tapi roda 6 belum enggak boleh ya. Truk lah, roda 6 kan truk. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, informasi tersebut mungkin sangat berguna buat sobat MTS tentang jembatan merah ini. Mungkin dulu katanya mungkin ada tragedi jatuh itu, yang mungkin nggak tahu itu faktor bawah alam, itu faktor emang kecelakaan ataupun faktor gaib, hanya Allah yang tahu. Monggo Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat MTS, kali ini saya berada di bawah jembatan persis. Saya akan mencoba pembukaan dimensi itu untuk mencari tahu tentang fenomena-fenomena yang dialami oleh masyarakat setempat yang sering katanya melihat orang tua, kuntilanak, dan kadang melihat sesuatu hal yang di luar logika. Terus kejadian yang jatuhnya itu korban di sini itu apa ada hubungan dengan gaib atau memang itu faktor kecelakaan mutlak ya. Saya akan membuka dimensi dulu sebentar. Assalamualaikum. 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 Oke, sobat MTS, seperti sudah saya buka, kayaknya ada yang kesurupan. Kita datang coba kita menanyakan. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Kenapa menangis? Kenapa dengan siapa saya berbicara? Kenapa menangis? Apa yang menyebabkan Anda menangis? Hah? Boleh tahu? Saya Kang Murabi dari MTS. Assalamualaikum ya gaib. Boleh saya tahu dengan siapa?
kita ngobrol-ngobrol. Coba saya membutuhkan informasi tentang tempat ini. Dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum gaib, bisa tenang atas izin Allah, bisa untuk menjelaskan. Assalamualaikum gaib, kedatangan kami ke sini bermaksud baik, tidak ada unsur hal yang lain. Assalamualaikum gaib. Oke, sobat MTS, kita belum bisa mendapatkan informasi. Mungkin tadi jenis makhluk apa kurang tahu ya, tadi nggak bisa mengatakan sesuatu. Tapi tadi ada, kalau yang pertama itu dari pancaran auranya itu kesedihan yang sangat mendalam sehingga menangis. Tapi saya belum sempat menanyakan kronologi apa yang membuat dia menangis. Ya, sobat, kita akan mencoba meditasi. Kita sudah interaksi dengan suara lolongan anjing. Assalamualaikum ya gaib. Kedatangan ke sini saya ingin menanyakan sesuatu hal perihal yang sering terjadi penampakan. Itu apa Anda yang sering menamakan di sini? Nyai Aromsari. Saya mau menanyakan tentang hal yang musibah terjadi orang jatuh di sini. Itu faktor kecelakaan apa? Emang bangsa dari bangsamu itu yang mengganggu? Itu karena apa? Tidak suka, alasannya apa? Apa bangsa manusia itu melintas dengan tidak dengan kesombongan ataupun yo tumay ayu tumay suke. Betul, hal-hal yang terjadi itu emang mutlak faktor bangsa Anda yang Lara seneng. Iki ana apa rame-rame? kedatangan kami ke sini itu untuk menguak misteri yang menguak fakta yang ada misteri di sini. Itu menurut warga setempat, Jembatan Merah itu sering ada penampakan bangsa kuntilanak. Apakah jenis Anda yang itu menampakkan? Untuk apa menampakkan ke bangsa manusia? Ya, ini pengen ngaton wae. Tapi bukan itu hal yang suatu mengganggu atau meresahkan bangsa manusia, kan sedangkan alam kita sudah dibagi. Bangsamu juga nggak mau diganggu. Kalau bangsamu tidak mau diganggu, jangan mengganggu bangsa manusia. Iku wis urusan impo, aku kok aku pengen ganggu. Terus sering terjadi orang jatuh di sini berarti ya? Aku kayak Apakah nggak kasihan? Oke, kali ini saya minta janganlah mengganggu bangsa manusia. Nanti saya akan mencoba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetralisir tempat ini sehingga bangsamu tidak bisa mewujudkan di jembatan sini. Insya Allah saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran. Aku mau pindah. Saya tidak akan memindahkanmu, cuma akan membatasi biar bangsamu itu tidak bisa wujud di jembatan ini. Itu jembatan apa? Oh, sudah lama jembatan ini? Ya wis zaman dunia. Bangsamu wujud apa ada di sini? Apa saja wujudnya yang ada di sini? Oke. Macam-macam. Itu sobat MTS, itu suara anjing, bukan trik ataupun editing. Ini memang faktor kita interaksi dan bangsa anjing itu sosok anjing itu lebih peka, bisa dengarkan. Kayak kudu krungu. Ono apa? Bangsa kudu teko.
Tenang. Untuk perihal urusanmu tuh gue. bisa tenang. Bali bae weh. Menang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya. Assalamualaikum Zaid. Assalamualaikum Zaid. Assalamualaikum Zaid. Assalamualaikum Zaid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi wa la yadurru alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi wa la alim. Sobat MTS, tadi suaranya agak lantang sehingga mungkin mengganggu warga, makanya saya keluarkan sehingga warga itu banyak yang keluar. Itu bisa dilihat itu berdatangan penasaran ada suara apa, dikirain berantem ataupun, makanya saya keluarkan. Nanti saya akan mencoba mediumisasi dengan makhluk yang mungkin bisa diajak diskusi, karena kedatangan kami ke sini itu tidak untuk mengajak ribut ataupun pertempuran, tapi untuk saling untuk menanyakan sesuatu hal yang menurut warga sering terjadi hal-hal keanehan, dan yang terjadi hal yang jatuh itu sifatnya kecelakaan mutlak ataupun gangguan dari bangsa gaib. Tadi bangsa gaib mengatakan ulah mereka. Coba kita nanti tanyakan lebih dalam lagi, tanyakan dari makhluk lain mungkin lebih ataupun tahu dengan kronologi tersebut. Oke, silakan tetap ikut di channel Kang Murabi. Coba saya akan mulai memediumisasi lagi. Saya Kang Murabi datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Kami ke sini tidak untuk hal sesuatu yang negatif ataupun ribut. Kita dengan damai bersama makhluk Allah, kita nggak ada faktor-faktor hal yang sifatnya pertempuran lah atau dan sebagainya. Saya kesini menanyakan perihal kronologi yang terjadi dulu. Ada orang jatuh ke sini, itu sifatnya itu dari bangsamu apa emang kelalaian manusia ataupun kesombongan manusia sehingga bangsamu itu marah sehingga mencelakakan bangsa manusia lewat sihir-sihir dari bangsamu? Kowe wis kabeh kowe wis dikasih karo Gusti Allah. Bangsaku ya wis ana tugase dhewe-dhewe. Tugasku ya kaya kuwi. Bangsaku. Dengan siapa saya berbicara? Sukmojoyo. Sukmojoyo. Dari keresahan masyarakat sering terjadi penampakan kuntilanak di jembatan ini. Ya, kuwi wis dadi tugasku. Tugas kanca-kancaku ya ono kuwi. Ganggu. Berarti dari bangsa mau sengaja mengganggu bangsa manusia. Iya. Sapa sing bisa keganggu ya berarti imane cilik. Iya kaya kuwi, Kak. Iya. Berarti bangsamu mengganggu orang-orang yang kabeh diciptane Gusti Allah kuwi wis ana gunane kabeh. Dengan tujuan apa yang Allah perintahkan. Ana sing apik, ana sing ora apik, ana sing nakal, ana sing ora nakal. Ada jenis bangsa apa saja, bangsa jenis wujud apa saja yang ada di sini? Akeh.
kita datang ke sini untuk berinteraksi. Tolonglah kita sama makhluk Allah, dan itu sudah digariskan. Jangan lagi mengganggu bangsa kami, karena bangsa kami juga nggak akan mengganggu bangsamu. Angel kondi kaya kuwi angel. Tapi nanti saya akan mencoba minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membentengi di area jembatan merah biar tidak terjadi penampakan lagi. Kami datang ke sini tidak sama sekali tidak untuk mengajak ribut. Ada pesan apa dari bangsamu untuk bangsa manusia? Ya kaya kuwi. Sing ora imane ora api cilik citek ya tetep tak ganggu karo bangsa-bangsaku. Wong kuwi wis tugasku, wis pekerjaanku. Ya kaya kuwi. Berarti bangsamu akan mengganggu orang-orang yang mungkin jauh dari keyakinan Iya. salah dalam hal agama. Iya. Bangsamu tidak akan mengganggu orang-orang yang berkeyakinan Ya tinggi. ora besong. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Bisa tenang. Saya nggak mengganggu. Tenang. Anda tidak bisa bergerak itu karena faktor apa? Remuk. Hah? Remuk. Remuk, Mbak. Hah? Sikile remuk. 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 Karena Anda bangsa jin korin. Ibu Oh, bangsa jin korin. lorone ya. Sobat, ini bangsa jin korin yang mungkin hubungannya dengan yang jatuh kemarin, yang dulu waktu jatuh yang dulu. Coba ambil air di netralisir. Oke sobat MTS, tadi ada penjelasan mungkin lebih masuk akal. Artinya kita dimanapun berada kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tanamkan zikir la ilaha illallah ataupun zikir sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dari hal zikir itu dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bangsa mereka itu tidak akan mengganggu. Bila mana melewati tempat-tempat suatu hal yang mistis itu ataupun yang angker, disinalisir angker, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Asmaul Husna dan lain sebagainya. Bangsa mereka tidak akan bisa mengganggu. Oke sobat MTS, mungkin untuk petualangan ini kita sudah jelas tadi hasilnya. Artinya tadi ada bangsa jin korin yang masuk. Itu ada yang kesurupan lagi. Kita penutupnya nanti aja, kita closing lagi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum gaib. Oke, sobat MTS, kita tadi mau penutupan, ini ada yang kesurupan lagi. Coba kita tanyakan. Ini dari pasangan itu kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa Anda menangis? Itu yang menyebabkan apa? Assalamualaikum gaib. Apa yang menyebabkan Anda menangis hingga tampak sedih sekali? Hah? Lanang kutiba. Kurang jelas bahasanya, saya kurang. Oh, Anda jatuh. Anakku tiba. Bahasanya kurang jelas, saya nggak begitu mendengar. Anda jatuh dari atas. Oh, Anda jatuh dari atas. Aku nulis pengantin.
Apa yang menyebabkan Anda jatuh? Apa karena Anda lalai atau apa? Kami akan mendoakan arwahmu. Semoga Allah menerima amal ibadahmu. Saya tahu kamu pun dari bangsa Sinkorin. Saya akan mencoba untuk mengirim hadiah Fatihah untuk menyempurnakanmu sehingga kamu tidak berlarut dalam kesedihan, karena memang ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba membantu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda bisa tenang di alam sana. Nanti saya bersama tim majelis akan mengirimkan Fatihah di rutinan kami, di waktu rutinan akan memberikan Fatihah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar Anda itu bisa tenang, enggak menangis. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggariskan. Allah sudah menggariskan semuanya. Artinya apa? Kenapa kakinya patah? Oke, nanti saya akan mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar Anda itu bisa tenang ya. Oke, mungkin Anda bisa keluar dari dahsyat rumah saya ya. Bismillah. Allah. Oke sobat MDS, tadi kita sudah melihat secara langsung fenomena tadi, tentunya banyak kesedihan ya. Nanti saya bersama tim MDS akan hadiah Fatihah kepada almarhumah yang pernah jatuh di sini. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya, sehingga yang di sini artinya Sinkorin itu yang di sini tuh tidak terbebannya ataupun tidak nangis lagi seperti tadi. Saya melihat sedih sekali melihat kesedihan dari yang tadi diwujudkan. Oke, mungkin petualangan ini saya akhiri sampai di sini. Tadi kita sudah jelas. Yang terpenting satu, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan zikir di kalbu kita dimanapun berada. Setiap hembusan nafas kita isi dengan Allah, 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 Allah. Bangsa gaib itu tidak akan mengganggu. Tadi hasil interaksi tadi, mungkin tadi yang berteriak-teriak ya, tadi mungkin sekarang banyak penontonnya itu lihat. Yang nonton itu banyak. Mungkin sahabat MDS ya, dimanapun berada, bila mana ada rekomendasi tempat-tempat angker atau tempat mana, bisa langsung hubungi ke channel MDS ataupun di sekretariat MDS. Nanti kita akan mencoba datang ke sana, dan endingnya nanti saya akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetralisir tempat tersebut biar nggak terjadi sesuatu hal yang meresahkan masyarakat. Ada banyak informasi sudah mulai banyak yang masuk ke MDS, itu salah satunya nanti di Kerandan. Nanti di Kerandan itu katanya ada sering kecelakaan, yang dimana kecelakaan di situ itu bisa dipastikan meninggal, entah itu parah entah itu enggak, itu dipastikan meninggal. Nanti tim MDS akan menyambangi tempat Kerandan, tapi nanti kita melalui proses perizinan dulu, karena bila mana kita akan menguak tempat itu kita ada prosedur-prosedur yang kami dari tim itu patuhi, seperti perizinan di desa, kepala desa dan warga setempat dan lain sebagainya. Itu kami sesuai dengan standar protokol ataupun dalam hal pengambilan gambar itu kita melalui izin dulu seperti yang di sini juga. Oke,
saya terima kasih sekali yang sudah subscribe ke channel MDS. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Nanti ikuti di situ banyak cerita-cerita ataupun menguak mau suatu tempat hal yang disinalisir angker. Tapi enggak hal hanya di situ saja. Kami juga akan mengupas tentang budaya-budaya seperti tentang perkerisan ya, perkerisan yang sudah kami upload kemarin itu. Nah itu penjabaran sangat luas. Nanti saya akan membuat channel tentang pemahaman tentang pusaka yang terjadi. Mungkin banyak khilafiyah yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan enggak, itu ada dasar-dasar masing-masing. Dan di sini nanti akan saya jabarkan semua tentang hal-hal pusaka. Nanti saya menemui yang ahlinya, nanti saya akan coba menguak. Oke, terima kasih sobat MDS yang selalu setia melihat ataupun manteng di channel saya Kang Murobi. Saya aturkan sangat terima kasih banyak. Oke, nanti artinya bila mana ada yang pengen datang ke MDS silakan, nanti bisa ngobrol-ngobrol atau mengabarkan tempat-tempat hal yang sesuatu hal yang ada unsur mistisnya. Mungkin petualangan kali ini saya akhiri. Bila mana saya ada salah atau tim kami ada salah, kami ataupun saya pribadi Kang Murobi selaku pengasuh MDS mengaturkan bahasa Jawa nyuwun agung pangampunten ataupun minta minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana terjadi hal-hal suatu kesalahan. Oke, saya akhiri saja langsung, jangan terlalu ngoceh, wis kesel ya, wis ngorong nampak kemperinget tadi sampai lari-lari semua kejar, takut jatuh ke kali ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.